Minasan! Setelah berhasil mengalahkan arsitek, Jinwoo bersama para hunter lainnya pun keluar dari Double Dungeon dengan korban 20 hunter kelas atas. Walaupun Jinwoo tidak mendapatkan jawaban dari arsitek, namun Jinwoo mendapatkan Black Heart. Sementara itu, Yuri Orlov bersama hunter rank S Jepang berusaha menghentikan Dungeon Break yang berisikan monster raksasa. Apakah Yuri Orlov bisa berhasil menghentikan Dungeon Break, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Di dalam kamar rumah sakit, Jinho menceritakan jika raid di Jepang hasilnya gagal total, membuat Jinwoo hanya terdiam mendengarnya. Beralih ke ruang kerja ayah Jinho, yaitu Yo Myung-han. Ia tampak kesusahan melawan penyakitnya. Yo Myung-han yang baru terbangun dari tidurnya lalu menanyakan sudah berapa lama ia tertidur. Bawahannya menjawab jika dia telah tertidur selama 23 jam 46 menit. Dan sesuai dengan yang diperintahkan, mereka akan membawanya ke rumah sakit jika sudah tertidur lebih dari 24 jam. Bawahannya lalu memberikan sebuah data di mana ada orang pertama yang terbangun dari penyakit tidur abadi. Ternyata orang tersebut adalah ibu dari Sung Jinwoo. Setelah mengetahui informasi tersebut, Yo Myung-han yang sudah tampak lemas dan pucat menyadari jika Jinwoo juga memiliki skill untuk menyembuhkan seseorang yang terkena penyakit tidur abadi. Kemudian, bawahannya menyampaikan jika putrinya datang untuk menemuinya. Yo Jin-hye yang cemas lalu masuk untuk bertemu sang ayah. Kita pun diperlihatkan Dungeon Break di Jepang, bagaimana Yuri Orlov yang sombong bukan main akhirnya harus berakhir menjadi santapan monster raksasa. Para pasukan militer Jepang mulai menyerang monster raksasa dengan menggunakan tank dan helikopter. Namun senjata militer tidak akan berpengaruh terhadap monster. Reiji Sugimoto lalu memerintahkan anggotanya untuk membereskan monster tersebut. Kanae dan Minoru lalu melompat untuk menyerang monster raksasa. Mereka merasa yakin jika monster tersebut tidak akan bisa mengikuti pergerakannya jika matanya hilang. Keduanya pun menargetkan mata, tetapi tidak semudah itu, Ferguson. Ternyata monster raksasa mampu mengantisipasi serangan mereka. Kanae pun terkejut karena monster tersebut sangat cepat, padahal ukuran tubuhnya besar. Monster tersebut sungguh tidak masuk akal. Kemudian di atas helikopter, seorang wartawan sedang melakukan siaran langsung. Wartawan tersebut menyebut jika pemandangan di Tokyo saat ini sangatlah mengerikan. Bahkan dapat dilihat dari kejauhan, mirip seperti di neraka. Seluruh negeri memperhatikan dengan seksama usaha para hunter menghentikan bencana ini. Setelah menonton berita tersebut, Jinwoo pun berpikir bahwa ini sudah mirip seperti raid di Pulau Jeju. Jika hal ini terus dibiarkan, maka Asia akan berada dalam bahaya, sehingga ia harus cepat untuk bertindak. Tiba-tiba, Jin-ah keluar dari kamarnya dan meminta agar opanya tidak pergi ke sana. Rupanya, Jin-ah sangat mengkhawatirkan keselamatan opanya tersebut. Jinwoo lalu berdiri dan berkata jika ia tidak akan pergi. Belakangan ini, ia sudah terlalu banyak bekerja. Jadi untuk sementara, Jinwoo berencana untuk beristirahat. Jinwoo lalu berjalan sambil memegang kepala adiknya dan mengatakan, "Jangan khawatir." Jinwoo pun menuju ke sebuah taman untuk menenangkan dirinya. Ketika sedang duduk di taman, Jinwoo kemudian memanggil Beru. Beru pun menyapa Jinwoo sebagai Baginda yang Agung, lalu memperbaiki panggilannya menjadi Tuan. Jinwoo pun menegur Beru yang sering menonton drama sambil menjaga Jin-ah. Wah, di sini ekspresi Beru lucu juga ya, Minasan. Jinwoo lalu menanyakan bagaimana kondisi adiknya. Beru menjawab jika tidak ada yang aneh dari tingkah lakunya karena Jin-ah cuma tidur seharian. Jinwoo akhirnya menyadari jika adiknya mengalami trauma. Jin-ah tidak pernah menghentikan Jinwoo pergi ke raid selain raid pertamanya 4 tahun yang lalu. Jinwoo pun berjalan dan bertanya-tanya apa yang harus ia perbuat. Tiba-tiba Jinwoo diberhentikan oleh sebuah mobil yang membawanya untuk pergi ke tempat perusahaan Yojin. Sesampainya di sana, Jinwoo menanyakan alasan CEO dari Yojin Construction menemui dirinya. Setelah memperkenalkan dirinya,
Yeo Myung-han kemudian memberikan sebuah cek kosong. Ia menyebut jika dirinya bukanlah orang yang angkuh, yang percaya jika uang bisa membeli apapun. Apalagi yang diajak berbisnis adalah seorang hunter rank S seperti Jinwoo. Yeo Myung-han melanjutkan bahwa hanya itu yang bisa ia berikan. Semoga Jinwoo bisa mengerti ketulusan yang berusaha ia sampaikan. Jinwoo mulai mengerti jika apapun yang akan dikatakan oleh ayah Jinho adalah hal yang rahasia dan ini bukanlah undangan untuk bergabung ke dalam guild. Jinwoo kemudian bertanya apa yang sebenarnya ketua Yujin Group inginkan darinya. Yeo Myung-han akhirnya menjelaskan jika sebenarnya ia juga menderita penyakit yang sama dengan penyakit yang ibu Jinwoo derita. Sontak, Jinwoo terkejut mendengarnya. Jinwoo pun langsung menanyakan apakah putranya Jinho mengetahui hal tersebut. Myung-han menjawab jika selain dokter yang merawatnya, hanya 3 orang termasuk dirinya, istri, dan sekretarisnya saja yang mengetahui hal ini. Jinwoo pun menyimpulkan bahwa dirinya telah menjadi orang yang keempat. Yeo Myung-han menjelaskan jika dirinya sudah mencari berbagai cara untuk bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun ia menemukan satu-satunya orang di dunia ini yang pulih dari penyakit ini. Dan itu adalah ibu dari Hunter, Sung Jinwoo. Yeo Myung-han mengatakan yang ia inginkan dari Jinwoo adalah kebenaran. Kalau Jinwoo mau membantunya, ia tidak akan pernah melupakan kebaikan Jinwoo. Jinwoo lantas terdiam dan memikirkan Yeo Myung-han serta Jin-ah. Itu berarti hari ini Jinwoo harus membuat keputusan. Kembali ke Jepang, seorang reporter yang sedang melakukan siaran langsung dari atas helikopter menceritakan kondisi Tokyo yang sangat mengerikan. Monster-monster itu menghancurkan bangunan dan merusak pepohonan. Seperti mereka ingin menghapus segala bentuk-bentuk kehidupan. Dan bahkan mereka memakan manusia. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Para reporter pun mengatakan selama mereka menjaga jarak yang cukup jauh, mereka akan aman. Hal ini sudah dikonfirmasi beberapa peneliti yang dapat dipercaya. Kita pun diperlihatkan raksasa terbesar di antara monster-monster itu adalah satu-satunya yang menjaga gate. Sementara raksasa lain tersebar di mana-mana. Mereka seperti sedang menunggu sesuatu dengan menjaga gate. Entah apa yang sebenarnya mereka tunggu. Seorang reporter berpendapat jika ia merasa bahwa raksasa itu tidak hidup. Walaupun ia bernafas dan bergerak, tapi itu terasa seperti mesin yang dirancang oleh sistem. Tetapi rekannya berpendapat jika itu benar sebuah mesin, maka meriam bisa menumbangkannya. Karena baru 2 dari 30 raksasa yang berhasil dibunuh. Padahal Dungeon Break telah berlangsung selama 2 hari. Para reporter penasaran apakah mereka bisa menghentikan bencana ini sebelum para monster menghancurkan daratan di seluruh dunia. Kita pun diperlihatkan bangunan pencakar langit yang terus terbakar seperti kastil iblis yang pernah Jinwoo datangi. Beberapa waktu berselang, Jinwoo lalu menyampaikan kepada Jinho bahwa ia akan pergi ke Jepang. Jinho sangat terkejut atas keputusan ini. Jinho dengan tegas memperingatkan bahwa skala ini lebih besar dari Pulau Jeju karena monster sebesar ini belum pernah ada sebelumnya. Dengan santai, Jinwoo mengatakan jika ia berhasil maka nama Guild Ahjin akan dikenal oleh seluruh dunia. Jinho sebenarnya lebih mengkhawatirkan Jinwoo, membuat Jinwoo berpikir bahkan Jinho yang selalu mempercayainya kini sangat mengkhawatirkannya. Bencana ini benar-benar mengerikan. Tiba-tiba Jinho lalu memutuskan untuk ikut juga ke Jepang. Jinwoo pun terkejut mendengarnya. Jinho lalu mengomel insiden Red Gate, Raid Pulau Jeju, dan insiden Double Dungeon yang baru-baru ini terjadi. Apakah Jinwoo menyadari kemiripan dari artikel-artikel ini? Ketika Jinwoo mencoba menebak, Jinho lantas menangis memperlihatkannya contoh artikel berita. Satu-satunya yang bisa Jinho pamerkan adalah bisa berada di samping Jinwoo. Memalukan bagi Jinho untuk mengatakan ini, tetapi Jinwoo lah sumber kebanggaannya. Rupanya Jinho sampai menyimpan dan mengumpulkan dengan baik ketika Jinwoo menjadi topik utama berita.
Jinwoo lantas heran karena ia tidak pernah berharap sesuatu seperti ini dari anak orang kaya. Jinho pun bersemangat dengan mengatakan bahwa itulah alasan kemanapun Jinwoo pergi, ia akan ikut. Jinho memohon untuk dibawa bersama Jinwoo. Jinwoo pun heran, padahal baru saja Jinho menentang keberangkatannya. Jinwoo balik bertanya, apakah Jinho mengingat kemana Jinwoo akan pergi? Tetapi Jinwoo kembali dikejutkan dengan ucapan Jinho yang sangat tulus bahwa ia mempercayai Jinwoo. Pada intinya, kalau Jinwoo aman, Jinho juga akan aman. Jinwoo pun tersenyum dan langsung berdiri. Jinwoo mengatakan bahwa ia hanya bercanda karena tidak mungkin ia akan pergi ke Jepang di kondisi seperti ini. Jinwoo pun berjalan lalu membuka pintu dan menyuruh Jinho untuk pulang. Tetapi Jinho paling mengetahui apa yang akan Jinwoo lakukan sehingga ia tampak mengkhawatirkannya. Ketika sedang berjalan pulang, Jinwoo terus memikirkan jika ia tidak bisa menggunakan prajurit bayangan, apalagi level arsitek setidaknya hampir sama sepertinya, yaitu level 100 ke atas. Jinwoo merasa bahwa dalam berbagai aspek masih banyak yang lebih kuat darinya. Di dunia yang sangat luas ini, akan ada banyak orang yang lebih kuat daripada dirinya. Jinwoo seharusnya membuang pikiran bahwa permasalahan di Jepang akan beres ketika dirinya pergi. Jinwoo meyakinkan dirinya bahwa dia bukanlah seorang pahlawan, sehingga Jinwoo harus membuat sebuah pilihan. Ketika sampai di rumah, Jinwoo pun disambut oleh sang ibu yang sudah menyiapkan semua makanan di atas meja. Jinwoo menanyakan di mana adiknya, lalu ibunya menjawab bahwa Jin Ah bilang dia tidak lapar. Beberapa waktu berselang, Jinwoo kembali menemui ayah Jinho untuk meminta maaf dan mengembalikan cek kosong yang diberikan oleh Yeo Myung-han. Jinwoo mengatakan ia tidak bisa membantu apa-apa. Yeo Myung-han menanyakan, lantas bagaimana ibu Jinwoo bisa sembuh total? Jinwoo pun mengatakan dengan serius jika dia benar-benar tahu cara menyembuhkan ibunya dan kalau dia benar-benar ingin mendapatkan penghasilan dari ini, pastinya Jinwoo tidak akan tinggal diam, apalagi menyembunyikannya. Yeo Myung-han tampak tertunduk mendengarnya, sementara Jinwoo langsung pamit undur diri. Di dalam lift, Jinwoo menghela nafas dan berpikir sekalipun Yeo Myung-han adalah ayah Jinho, tapi Jinwoo tidak mengenalnya. Jinwoo tidak tahu manusia macam apa Yeo Myung-han, atau apakah memang benar terkena penyakit atau ada suatu niatan lain. Saat ini jumlah Holy Water of Life yang tersisa sangat terbatas, sehingga Jinwoo harus menggunakannya dengan bijak. Tawaran dari ayah Jinho memang menarik, namun hati Jinwoo tidak tergerak. Kalau ini adalah momen di mana Jinwoo harus mengambil keputusan untuk segalanya. Jinwoo yang sedang menyuap telur dadar gulung lalu menyampaikan kepada ibunya bahwa ia akan kembali. Jinwoo berpikir masih banyak orang yang jauh lebih kuat darinya, tetapi selama perkembangan kekuatan Jinwoo tidak berhenti, maka untuk menjadi lebih kuat, Jinwoo harus berada di medan perang. Sang ibu lalu menjawab bahwa ayah Jinwoo biasanya buru-buru makan ketika ada orang yang membutuhkannya. Ibu Jinwoo lalu menawarkan diri untuk membantu Jinwoo berkemas-kemas setelah Jinwoo menghabiskan makanannya. Tetapi Jin Ah masih berdiam diri di tempat tidur. Ia terus mengubah posisi tidurnya karena merasa gelisah. Setelah selesai makan, Jinwoo lalu pergi ke kamar adiknya untuk mengajaknya berbicara. Jin Ah menolaknya dengan mengatakan bahwa ia ingin tidur saja. Jinwoo lantas duduk di samping adiknya. Jinwoo berpikir sejenak harus memulai dari mana. Tetapi Jinwoo pun mulai menceritakan kisahnya. Baru-baru ini ia hampir mati. Jinwoo pun tampak panik dengan menjelaskan maksudnya bahwa ia memang setiap saat hampir mati. Tetapi yang kali ini ia benar-benar seperti akan mati. Yang ini sedikit berbahaya. Namun Jinwoo berhasil kembali hidup-hidup. Ia selalu bersyukur setiap kali ia kembali ke rumah dengan selamat.
Jinwoo pun memegangi kepala adiknya dengan mengatakan bahwa kali ini pasti ia akan kembali pulang. Jinwoo juga mengucapkan terima kasih karena Jin Ah sudah melarangnya untuk pergi. Sambil menangis, Jin Ah yang mengkhawatirkan kakaknya bertanya, apakah Jinwoo betul-betul akan pergi? Jinwoo lalu menjawab bahwa ia akan pergi. Sambil mengeluarkan prajurit bayangannya, Jinwoo berkata bahwa Jin Ah tidak perlu khawatir karena ia akan terus melindungi adiknya meski jarak mereka jauh. Akhirnya, Go Gun-hee melakukan konferensi pers pada media bahwa Guild Ah Jin akan membantu Jepang untuk menyelesaikan Dungeon Break. Jinwoo pun menyampaikan pidatonya, lalu cekrek-cekrek diambil fotonya ketika bersalaman dengan Go Gun-hee. Di bandara, Jinho menjadi pusat perhatian karena membawa perlengkapan yang sangat banyak. Membuat Oppa Jinwoo yang penampilannya rapi langsung menghela nafas melihat tingkah Jinho. Sementara itu, mereka juga dikawal oleh staf asosiasi. Saking banyaknya orang-orang yang mengabadikan momen keberangkatan Guild Ah Jin ke Jepang. Pada akhirnya, Jinwoo terlihat membantu Jinho membawa sebagian perlengkapan itu. Dan resmilah mereka berdua sebagai ketua dan wakil ketua Guild Ah Jin berangkat minasan. Nah, pasti pada penasaran kan? Apakah Jinwoo yang datang ke Jepang bisa menghadapi malapetaka Dungeon Break Gate Merah Rank S yang mengeluarkan raksasa tersebut? Dan apakah Guild Ah Jin akan menjadi guild terkuat di dunia jika berhasil membantu Jepang? Kalau begitu, tonton terus video selanjutnya ya. Dah.